bebas gimana tuh? Baik, terima kasih rekan-rekan media menyikapi ya, putusan bebas yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terhadap seorang yang rekan media sampaikan tadi, bahwa kami melihat hakim dalam perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, ya, atau dalil-dalil yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tidak dipertimbangkan sepenuhnya oleh majelis, sehingga hakim membebaskan terdakwa dalam perkara ini. Nah, sehingga kami melihat bahwa perlu dilakukan upaya hukum ya, yang diatur oleh KUHAP dalam rangka menyikapi terkait dengan putusan pengadilan ini. Dan berdasarkan KUHAP ya, dalam pasal 245 diatur bahwa jaksa penuntut umum diberikan waktu 14 hari sejak putusan untuk menyatakan kasasi, dan setelah dinyatakan kasasi maka ada waktu 14 hari juga bagi jaksa penuntut umum untuk menyusun dan mengajukan memori kasasinya. Nah, pada kesempatan ini kami sedang menunggu salinan putusan dari pengadilan untuk melakukan kajian dan untuk membaca, meneliti, mencermati pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam putusan itu, sehingga hakim mengambil putusan membebaskan terdakwa. Artinya tadi kan dikatakan tidak menjalankan hukum Bang, ya? Atau yang hakim itu disebut itu di bagian apa sih Bang? Nah, kalau kita melihat fakta-fakta persidangan ya, atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan hakim membebaskan terdakwa karena tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa itu. Satu, yang kedua, bahwa matinya atau meninggalnya korban itu lebih didasarkan pada pengaruh alkohol. Nah, kami melihat bahwa hakim tidak melihat ini secara holistik peristiwa ini, ya, tetapi hakim justru melihat sepotong-sepotong. Seharusnya hakim harus mempertimbangkan, misalnya fakta yang menyatakan ada korban meninggal, ya, ada hubungan antara korban dengan pelaku. Pada waktu yang bersamaan, korban dengan pelaku itu bersama-sama. Ada percekcokan, ada bukti CCTV yang menggambarkan bahwa korban ada bekas terlindas. Ada visum et repertum yang menjelaskan bahwa ada luka yang dialami oleh korban. Nah, seharusnya ini yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim secara holistik, memandang ini sebagai satu pembuktian yang utuh. Nah, saya perlu sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa dalam hukum pidana kita ada dikenal pembuktian dengan keting bewes. Nah, keting bewes ini misalnya seseorang keluar dari rumah, dia berlumuran darah, lalu dilihat di pintu ada parang yang juga berlumuran darah, lalu di kamar ada dilihat orang sudah meninggal atau mayat. Nah, dari sisi keting bewes ini kan tidak ada saksi yang melihat, tapi ada orang meninggal. Artinya apa? Ini adalah fazil-fazil yang harus dibangun oleh majelis, sehingga harus dilihat pembuktian ini secara holistik. Ini ada meninggal, lalu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap orang yang meninggal? Apakah hanya bisa didasarkan pada bukti yang menyatakan bahwa karena pengaruh alkohol atau karena tidak ada saksi? Nah, itulah yang menjadi tugasnya majelis hakim dengan kewenangan, kekuasaan yang dimilikinya untuk mengungkap ini selengkap-lengkapnya berdasarkan alat bukti yang ada. Nah, kalau kita mengacu kepada pasal 184 KUHAP, di sana ada keterangan saksi. Nah, kemudian ada keterangan ahli. Tentu ahli menjelaskan posisinya surat. Apa suratnya? Visum et repertum. Apa suratnya? Selain visum et repertum tadi, dilihat CCTV. Ya,
Ada petunjuk, ada rangkaian yang bersesuaian antara keterangan saksi, ahli dan surat itu bahwa ada peristiwa ini dan memang orang meninggal. Nah, selain itu tentu apa? Keterangan terdakwa. Oke, mungkin terdakwa menyangkal, tetapi hakim bisa menggunakan bukti-bukti yang lain ini dari alat bukti ini untuk memperkuat keyakinannya. Nah, kami melihat di sini hakim yang tidak menggunakan itu, sehingga dia membebaskan terdakwa. Oke, Pak mau nanya Dari ini dulu. akan kasasi. Nah, dari kondisi ini karena ini putusan bebas, presprah, ya, maka langkah hukumnya adalah kasasi. Ya. Akan lapor kaya atau badan pengawas MA? Karena itu bukan kewenangan kami. Artinya kami tidak di ranah itu, ya, tidak di ranah itu. Nah, bahwa kami melihat ada putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan tuntutan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta, maka langkah hukum yang pertama yang kami lakukan adalah mengajukan upaya hukum, yaitu upaya hukum kasasi. Oke, Pak mau nanya